Ibu Carolina. Ya, Bapak Ibu semangat pagi? Ya, masih bersemangat ya dari pagi 2 hari ini kita ya, ini hari kedua. Gimana Bu? Ya, buka aja. Oke, baik. Suaranya ini ya, nggak jelas. Buka aja ya. Ya, baik, tadi Bapak Ibu para peserta sudah bersemangat sekali ya. Sesi berikutnya sudah ditanyakan di sesi yang sebelumnya. Baik, kita sudah bergabung juga di sini bersama kita, tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari, para peserta. Untuk yang berikut Bapak Jamhir Islami, beliau, Bapak Jamhir Islami MPA ya. Beliau lahir di Sanggau 13 November, golongan pangkat 3D, Kepala Seksi Wilayah 2 Subdit Kesehatan. Dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, kemarin bersama-sama dengan Bapak Direktur ya. Tempat tinggal Jakarta Timur, wilayahnya Ibu Ira ini. Kemudian beliau, pendidikan terakhirnya itu dari Master Administrasi Publik National Graduate Institute for Policy Studies Tokyo ya. Ngomongnya aja udah ribet ya. Oke, beliau pengalaman mengajar ini tentang memang spesialisasi ya Pak Jamhir ya, tentang 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali kita dibimbing terus nih oleh Kemendagri. Kemudian nanti berikutnya kita akan panel. Kemudian ada Bapak Andri Mursita. Ya, baik untuk yang pertama, maaf, Bapak Dr. Andes M. Widodo Agustanto. Nanti kita Bapak Dr. Andes M. Widodo Agustanto ini beliau S2 Lingkungan Hidup, Filsafat UGM, kemudian S1-nya Ekonomi UPN. Beliau adalah tenaga ahli LGB ASR dari Kemendagri juga. Ya, nanti yang pertama sesinya akan informasinya akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Jamhir Islami, selanjutnya dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes M. Widodo Agustanto. Baik, yang pertama kami silakan untuk Pak Jamhir Islami. Waktunya 45 menit. Nanti dilanjutkan kemudian 45 menit berikutnya oleh Bapak Dr. Andes M. Widodo Agustanto. Silakan Pak Jamhir. Baik, terima kasih Ibu Mary yang cantik dan baik hati sudah memberikan waktu bagi kami. Wah, ternyata riuh banyak pendukungnya Ibu di sana ya. Baik, tolong ingatkan saya jika 45 menit ke depan saya agak melewati waktu atau ya mudah-mudahan ini kurang dari 45 menit ya. Ibu Mary, saya sebelumnya akan memberikan pantun karena sebagai warga DKI saya harus terbiasa dengan ini ya. Ya, silakan ya. Pak. Dari Medan Merdeka Utara menuju Balai Kota. Cakep. Nah, di tengah-tengahnya ada Monas berdiri. Betul. Cakep. Kalau ingin warga semakin bahagia, cakep. Stunting di Jakarta mari kita akhiri. Kibas aja. Itu yang kibas aja nanti yang terakhir. Oh nanti ya baik. Baik ada baik. Ya siap. Saya akan share screen atau dari panitia ya. Dari Bapak saja supaya lebih baik. jelas ya. Baik ya. Baik terima kasih. Apakah sudah bisa lihat semuanya Ibu Bapak? Kami sudah oke, sudah full screen Pak kalau bisa. Full screen sebentar. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan wilayah, yang kami sangat mengapresiasi 2 hari kegiatan workshop ini. Kami pikir sangat baik sekali. Kami melihat keseriusan dari seluruh peserta. Ini kami catat ada sekitar lumayan banyak. Ya mudah-mudahan masih bertahan dari yang kemarin. Nah, Ibu Bapak, saya di sini sebenarnya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan simulasi web monitoring. Tapi rasanya agak simpel kalau hanya menyampaikan itu, karena
terkait dengan teknologi informasi itu sangat mudah dipelajari, namun yang paling susah itu adalah bagaimana mengkoordinasikan lintas sektor yang Ibu dari Jakarta Timur tadi sampaikan. Nah, di dalam 8 ASI konvergensi, sebenarnya Ibu Bapak, di program ini terus terang, dalam penurunan stunting, pemerintah ini tidak memberikan semacam in kind ataupun in cash, ya. Kalau di Pamsimas itu kita ada in kind, in cash, diberikan uangnya, kemudian diberikan juga barangnya. Nah, ini sama sekali tidak, karena kita memahami ini adalah program yang biasa saja dan umum yang dikerjakan oleh Pemda. Nah, bahwa ada terkait dengan ketahanan pangan itu ada kegiatannya. Bagaimana lingkungan sosial juga ada, lingkungan kesehatan, kemudian lingkungan permukiman itu juga ada. Semua kegiatan yang ada di Pemda itu coba kita kelompokkan. Itulah yang kita sebut sebagai upaya konvergensi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di dalam upaya itu sebenarnya kita ingin mengoptimalkan seluruh pembiayaan yang dimiliki oleh Pemda. Nah, yang sering kita gunakan istilah itu, ini bisa terjadi jika semua yang Ibu Bapak susun, kemudian strategi yang akan Ibu Bapak lakukan, itu masuk ke dalam dokumen perencanaan, kemudian sampai kepada dokumen penganggaran. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya terjadi. Kemudian bagaimana konseptual penurunan stunting ini sebenarnya sudah dibahas juga oleh beberapa narasumber sebelumnya, termasuk Pak Direktur dan Ibu Bapak dari pemerintah provinsi juga sudah memaparkan ini, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Bappenas juga menyampaikan hal ini. Inilah intervensi-intervensi yang efektif menurut kita. Kemudian Pak Direktur kemarin sudah menyampaikan kontribusi kesehatan itu hanya 30% saja. Nah, sementara 70% yang lainnya itu ada di luar sektor kesehatan. Nah, tapi bukan berarti karena 30 mudah dicapai, kemudian ini targetnya hanya sedikit saja, itu tidak dilaksanakan. Pemberian tablet tambah darah misalkan, harusnya anemia di kalangan remaja putri dan ibu hamil atau ibu menyusui itu juga turun, BBLR, kemudian ASI eksklusifnya juga meningkat. Nah, kita kemarin saya lihat ada konselor menyusui ya, Indonesia juga ikut terlibat. Nah, keberhasilan di beberapa negara, contohnya di Vietnam, itu hanya fokus dalam rangka memberikan ASI eksklusif saja. Nah, artinya sebenarnya kalau dengan memberikan ASI eksklusif, sebenarnya kita bisa lebih baik lagi. Ditambah dengan beberapa program yang lain, bagaimana pemberian tablet tambah darah, kemudian memberikan makanan pendamping, empasi, kemudian suplemen gizi dan lain-lain sebagainya, garam beriodium, suplemen vitamin A, kemudian bagaimana air bersih dan sanitasi, ya. Nah, ini yang menurut kami memainkan peranan sangat penting, Ibu Bapak. Sebagaimana kita ketahui, DKI sebenarnya angka stuntingnya itu kan tidak, ya oke lah di bawah rata-rata nasional, tapi bukan berarti kita harus membiarkan ini, kemudian neglected ya, kemudian kita melakukan pembiaran terhadap hal tersebut, sehingga angka 17 ini bagaimanapun harus kita turunkan. Nah, ini intervensi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kontribusi 30% oleh kesehatan, kemudian yang 70% itu oleh yang di luar kesehatan, misalkan intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah sedikit menyinggung apa yang Ibu dari Jakarta Timur tanyakan. Nah, di Bangda kebetulan kita bertanggung jawab bagaimana memastikan konvergensi dan koordinasi konsolidasi program nasional dan daerah sampai ke masyarakat itu terjadi. Nah, Ibu Bapak, di Undang-Undang 23 pasal 258 itu mengamanahkan bahwa pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan, ya, dan kemudian dia menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Ketika Presiden menetapkan tahun 2024
angka stunting kita harusnya 14 digit ya. Kalau bisa kemarin Pak Direktur bilang Presiden inginnya di 1 digit ya. Oke lah kita sepakat untuk 14 digit. Maka pembagian peran dari pusat sampai ke daerah itu harus clear. Bagaimana memenuhi target ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Sebesar apapun program nasional yang kita bawa ya Ibu Bapak, eksekusi akhirnya itu ada di Pemda. Nah, sehingga kita sangat memerlukan peran dan dukungan dari Pemda dalam bagaimana konvergensi ini bisa dipenuhi lintas sektor dalam rangka mendukung penurunan stunting. Nah, kita mungkin sudah tidak asing melihat kipas angin yang kipas ya di lambang kipas ini untuk aksi 1 sampai 8. Nah, saya akan membreakdown apa yang Ibu khawatirkan tadi. Seolah-olah masih termindset oleh kita stigmanya bahwa terkait stunting ini hanya diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, padahal untuk upaya konvergensi ini Dinas Kesehatan harus menahan diri karena harus ada unit lain yang lebih aktif ya, optimal menggerakkan seluruh OPD yang lain, sehingga kami akan menjelaskan satu-satu. Pertama, bagaimana ruang lingkup, output dan penanggung jawab dari masing-masing aksi nanti. Ruang lingkup di analisis situasi, Ibu Bapak, yang kita ingin lakukan adalah bagaimana Pemda sanggup menemukanali permasalahan di daerahnya. Nah, kita belajar dari kasus COVID misalkan. Di COVID ini sekarang sudah turun kepada tahap karantina lokal ya, artinya PSBL kalau nggak salah saya namanya. Nah, ini bagaimana kelurahan-kelurahan itu bisa dipeta-petakan. Nah, ini juga yang ingin kita lakukan di dalam proses penurunan stunting. Bagaimana kabupaten kota bisa menemukanali permasalahan di kelurahan-kelurahannya, di desa-desanya. Desa mana yang memiliki prevalensi paling tinggi, kemudian kelurahan mana memiliki prevalensi yang paling tinggi. Nah, katakan sumber datanya bisa kita gunakan dari EPPBGM ya, yang sudah ini sangat masif sekali. Saya pikir di DKI capaiannya sudah sangat tinggi ya, pendataan untuk EPPBGM. Dari data ini maka kita akan sinkronkan nanti ya, berdasarkan analisis sebaran stuntingnya, kemudian analisis ketersediaan program dan kegiatan yang selama ini sudah terintervensi di kelurahan itu apa, kemudian analisis permasalahan dan menargetkan target layanan pada 1000 HPK. Nah, kita sudah mulai mengkerucut, maka kenapa kami sebut ini sebagai konvergensi, Ibu Bapak, kita tidak hanya berusaha untuk menemukanali permasalahan di masing-masing kelurahan. Ada mungkin kelurahan A, B, C yang sudah kita petakan, kemudian siapa 1000 HPK-nya yang harus sebenarnya kita intervensi. Nah, ini adalah peran serta dari kader-kader yang harus bisa membantu pemerintah ya dalam rangka mengintervensi 1000 HPK-nya nanti. Kemudian yang keempat, analisis kendala rumah tangga 1000 HPK mengakses layanan. Nah, ini dari sisi supply seperti apa, kenapa dia tidak mendapatkan layanan, ini harus terpetakan. Yang kelima adalah analisis kondisi koordinasi antar institusi. Apa yang terjadi di 1000 HPK tersebut, bagaimana akses untuk tablet tambah darah, empasi, kemudian pemberian makanan tambahan di 1000 HPK tersebut. Atau jangan-jangan permasalahan bukan di situ, karena akses air minum dan sanitasi mungkin yang belum yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang harus terpetakan secara baik di dalam analisis situasi, sehingga kita ketemu dengan siapa yang akan kita intervensi, kemudian di zona mana ataupun dengan istilah lokus mana yang akan kita intervensi. Nah, inilah peran serta Ibu Bapak dari OPD ya, karena memang tusi dan tanggung jawabnya nggak mungkin Dinas Kesehatan menyediakan air minum atau menyediakan air bersih. Nggak mungkin Dinas Kesehatan menyediakan sanitasi. Dan nggak mungkin juga Dinas PU yang menyediakan menyediakan tablet tambah darah misalkan. Nah, ini yang harus memainkan peranannya masing-masing dan ini harus terpetakan secara baik.
Nah, output dari pelaksanaan analisis situasi ini, pertama, paling tidak kita ketemu prioritas alokasi sumber daya dan lokasi prioritas intervensi pencegahan stunting tahun berikutnya. Di tahun depan kita tahu betul di kelurahan mana kita akan intervensi, kemudian di kelurahan tersebut membutuhkan apa, kemudian di kelurahan tersebut 1000 HPK-nya kira-kira akan mendapatkan perhatian seperti apa. Nah, di poin yang kedua, output yang akan dihasilkan adalah rekomendasi kebutuhan program dan kegiatan, baik melalui alokasi atau penambahan alokasi program. Jadi ketika kita sudah ketemu permasalahannya, ya kita kan biasa seperti zaman dulu Ibu Bapak, ya kita bekerja dengan ahli nujum, ya hanya mengkira-kira saja, kita tidak tahu seperti apa targetnya, kemudian outputnya pun tidak pernah kita temukan hasilnya seperti apa. Seolah-olah yang paling clear itu adalah, nah dalam konteks ini kami ingin mengangkat bahwa tidak melulu membangun infrastruktur itu menjadi output yang jelas, ya, output yang clear, membangun trotoar sekian kilometer, membangun MCK sekian ribu pintu misalkan. Itu memang outputnya kelihatan. Nah, tapi di dalam konteks bagaimana kita melakukan upaya promotif preventif, ya, upaya pembangunan SDM, ini juga sebenarnya output yang bisa kita dapatkan sampai kita melihat outcome-nya bahwa angka stunting itu tidak lagi ada di DKI misalkan. Bahwa stunting itu outcome-nya akan berdampak kepada tingginya kualitas hidup masyarakat DKI. Nah, ini yang kita harapkan terjadi, bahwa rekomendasi kebutuhan program baik melalui alokasi atau penambahan alokasi program itu bisa terjadi. Yang ketiga, rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1000 HPK dapat mengakses layanan. Nah, Ibu Bapak, bisa jadi permasalahan ini sebenarnya lebih detail lagi di DKI. Contoh, karena rapatnya tingkat kepadatan penduduk, maka antara sumber mata air dengan sanitasi itu tidak lebih daripada 10 meter. Mungkin ini analisis dari para ahli, ya, menyatakan bahwa antara sumber septic tank itu dengan sumber mata air, sekarang DKI kan umumnya menggunakan mata air sumur misalkan. Itu tidak jauh, hanya mungkin bisa jadi cuma 8 meter atau 7 meter. Nah, ini juga berdampak bagi kesehatan, bagi masyarakat sebenarnya. Nah, ini yang harus lebih detail dilihat seperti apa kondisi dan situasi masyarakat untuk 1000 HPK-nya. Ya. Kemudian rekomendasi kebutuhan kegiatan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam hal sinkronisasi program, kegiatan maupun koordinasi antar kabupaten kota. Nah, data-data yang diperlukan tadi Ibu Bapak, ya, saya ingin sampaikan bahwa untuk mengumpulkan data semua ini, justru Dinas Kesehatan itu menjadi elemen subjek juga, ya, subjek dari bagaimana data dari Dinas Kesehatan bisa dikumpulkan, data dari Dinas PU bisa dikumpulkan, kemudian untuk mengumpulkan itu semua nggak mungkin Dinas Kesehatan yang melakukan, maka penanggung jawab di sini kita minta Bapeda. Bapeda membentuk tim pelaksanaan analisis situasi yang melibatkan OPD. Ya, maka kami minta di sini di nasional, Bangda dan Bappenas ini saling berkolaborasi. Kalau Bappenas dia mengkoordinasikan secara nasional, untuk ke daerahnya Bangda yang akan mengkoordinasikan dan kami akan mereview bagaimana proses penyusunan perencanaan daerah, ya, sampai ke KPPAS, sampai ke DPA, ini yang akan kita pantau lebih lanjut. Nah, data-data yang tadi, yang bagian paling bawah ini, ya, paling tidak sekurang-kurangnya meliputi, Ibu Bapak bisa akan secara maksimal melaksanakan analisis situasi, paling tidak memiliki 4 komponen data. Data jumlah kasus dan prevalensi stunting. Idealnya data jumlah kasus prevalensi adalah pada bayi usia di bawah 2 tahun, Baduta, ya, pada 1 tahun terakhir untuk tingkat kecamatan dan atau kelurahan, desa kelurahan. Ya. Nah, ini kalau kita punya datanya kelurahan, ini akan bagus sekali.
Jadi kita lebih detail, lebih meneropong, lebih mengkerucut ya. Tapi kalau hanya dalam tingkat kecamatan, biasanya itu data dari puskesmas tuh. Nah ini bisa dimanfaatkan data tersebut. Toh pada akhirnya kita juga akan membreakdown di kelurahan mana ya 1000 HPK itu tinggal, kemudian ya. Nah pendataan kita juga harusnya lebih baik ya. Nah yang kedua adalah data program kegiatan beserta lokasi untuk setiap intervensi gizi prioritas. Program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan untuk menyediakan intervensi gizi prioritas bersumber dari APBN kah atau APBD atau jangan-jangan DAK ya. Saya rasa saya nggak tahu DKI kayaknya sudah tidak perlu DAK ya karena fiskalnya sudah sangat tinggi, tapi mungkin ada yang tidak bisa diintervensi melalui APBD, maka DAK-nya mungkin diperlukan ya atau APBD. Nah ini data yang kedua. Data yang ketiga adalah data sumber daya penyelenggaraan layanan sekurang-kurangnya data tersebut dan distribusinya dari sarana prasarana pokok ya. Ini apa saja sih yang sudah ada dari sisi supply ya. Kemudian apakah sudah ada puskesmas di kecamatan atau kelurahan tersebut? Oh, untuk DKI sepertinya tidak ada masalah untuk itu. Apakah sudah ada posyandu, apakah sudah ada kader, kemudian apakah sudah ada tersedia logistik ya. Nah ini komponen data yang diperlukan. Jadi memetakan kembali sarana prasarana pokok. Saya pikir nanti Pak Widodo akan menjelaskan ini lebih detail sebenarnya untuk analisis situasi ini kenapa penting ya. Sebelum kita berangkat ke yang lain, Ibu Bapak, maka jika analisis situasi ini kita lakukan secara komprehensif, maka kami yakin ya, aku yakin karena ini pendapat para ahli. Saintifik itu adalah ketika kita bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh ahli itu betul-betul terjadi. Nah, konvergensi ini, ya, kata para ahli, stunting itu akan turun jika konvergensi itu terjadi. Yang tadi bukan hanya kesehatan saja yang bekerja, tapi juga OPD yang lain. Nah, lebih kecil lagi bahwa semua upaya ini bisa saja terjadi, ya, jika memang semuanya saling terlibat dalam proses penyusunan analisis situasi. Maka kami ingin me-headline, bukan berarti yang 7 yang lainnya, 8 aksi tadi yang lain tidak penting, tapi analisis pertama inilah sehingga bahwa programnya APBD DKI itu tidak terbuang sia-sia, dia akan lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna, karena dia akan menyasar langsung kepada lokasi prioritas, kelurahan prioritas sampai ke 1000 hari pertama kehidupan yang masyarakat 1000 hari pertama kehidupan yang lebih akan mendapatkan layanan tersebut. Nah, data yang terakhir adalah data cakupan layanan untuk setiap intervensi gizi prioritas yang rincian di tingkat puskesmas, kecamatan, logistik, peralatan dan lain sebagainya. Nah, ini ada kaitannya bagaimana sisi supply chain, ya, bagaimana sisi layanan itu juga tersedia. Ini yang kita harapkan terjadi di dalam analisis situasi. Saya akan persingkat sedikit ya Ibu Bapak. Di dalam 8 aksi ini kita juga sudah menuangkan siapa penanggung jawabnya. Nah, ini surat edaran Dirjen kami ya, Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Insinyur Hudori, Muhammad Hudori, sekarang beliau selaku Sekjen ya. Tahun yang lalu menerbitkan surat edaran yang dilampirkan dengan panduan bagaimana penilaian kinerja itu dilaksanakan. Nah, tahun sebelumnya kita menerbitkan 8 aksi konvergensi ini yang kita membreakdown siapa berbuat apa. Bapeda, kemudian bagaimana fungsi koordinasinya memainkan peranan. Nah, kami berharap alhamdulillah sebenarnya untuk Bapeda DKI ini sangat progresif didukung dengan Biro Kesos. Ini sebuah langkah yang sangat baik sekali. Artinya Biro Kesos nanti tinggal mengendorse, mendorong, sementara Bapeda dia akan mencoba untuk mengkoordinasikan, memastikan bahwa apa yang ditagihkan ke dalam APBD itu bisa dituangkan ke dalam RKPD, bisa dituangkan ke dalam KPPAS, bisa dituangkan juga sampai ke DPA ya.
Nah, tahap penyusunan rencana kegiatan ini sekurang-kurangnya meliputi ya. Jadi pastikan ketika aksi pertama sudah dilaksanakan, maka kita akan beranjak ke aksi kedua, rencana kegiatan, itu akan membreakdown kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diintervensi. Dan itu yang akan dikomitmenkan nanti di aksi ketiga. Ya, tahapan penyusunan rencana kegiatan ini kekurang-kurangnya pertama, menyusun rancangan rencana kegiatan, mereview dokumen perencanaan penganggaran terkait ya, kemudian mereview hasil musrenbang desa kelurahan. Jangan-jangan di musrenbang nggak dibahas sama sekali. Jangan-jangan di musrenbang kelurahan ataupun kecamatan itu nggak muncul ini isu-isu terkait stunting misalkan. Padahal berdasarkan analisis situasi, kecamatan ini memiliki masalah dengan stunting misalkan. Nah, ini kita mendorong juga para camat, para kepala desa untuk terlibat aktif ya. Maka untuk menggerakkan semua ini nggak mungkin dinas kesehatan. Kami yakin kalau dinas kesehatan yang mengerjakan ini, OPD yang lain akan meninggalkan. Ya, kecuali kalau kepala dinas kesehatannya itu mungkin secara personal ya, ini secara personal berteman akrab dengan para OPD yang lain ya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin seperti itu. Nah, yang kita ingin jamin adalah bahwa secara institusional Bapeda lah yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan itu ya. Sekarang apalagi sudah didukung oleh Biro Kesos, kami pikir ini adalah langkah yang sangat progresif ya. Kemudian bagaimana diskusi rencana kegiatan dengan DPRD. Nah, ini Ibu Bapak. Mungkin ada anggota Dewan yang terhormat juga ikut terlibat dalam pertemuan ini. Kami menitipkan bahwa kesulitan kita adalah kami memahami OPD-OPD ini ya, untuk menyusun anggaran, kemudian menyusun kegiatan itu selalu terbentur beberapa tahap. Tahap yang pertama biasanya Bapeda, karena Bapeda yang mereview semua itu. Maka kami akan libatkan Bapeda dalam konteks ini. Minta Bapeda aktif dalam rangka mereview, melihat kembali kegiatan-kegiatan sesuai dengan aksi pertama, ya, dan itu yang akan direkomendasikan dari aksi kedua ini. Kemudian tahap yang kedua bertemu dengan TAPD. Nah, ini sulit juga ini. Nah, biasanya insya Allah Pak Sekda orangnya lebih bijaksana, melihat bahwa memang ini sesuai dengan karakteristik wilayah, kemudian memang betul kondisi ini dibutuhkan, datanya ada, kemudian justifikasinya kuat. Biasanya ketua TAPD kan Sekda ya, ini akan lebih objektif melihatnya, maka akan lolos tuh ya. Baru masuk ke tahap ketiga biasanya Ibu Bapak, dibahas bersama Pak Gubernur misalkan. Nah, kita beruntung sekarang Pak Gubernur sangat detail, orangnya dibantu dengan beberapa tenaga ahli, kemudian masyarakat juga terlibat melihat program kegiatan apa saja ya di DKI. Kami pikir selalu menjadi bahan yang sangat hangat untuk bagaimana keterlibatan masyarakat ya. Ini bagus sebenarnya dari sisi demokrasi, peran serta masyarakat, kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran ini sangat baik ya. Karena konon Ibu Bapak di indeks keterlibatan partisipasi masyarakat, Indonesia itu mendapatkan skor nomor 20. Sementara dari sisi transparansi kita mendapatkan skor sekitar 70 dan pelaksanaan akuntabilitas itu 80%. Cuma dari sisi partisipasi masyarakatnya hanya 20%. Nah, kami curiga jangan-jangan yang 20% itu karena keterlibatan partisipasi masyarakat untuk memantengi APBD DKI misalkan. Itu sangat baik ya. Nah, kita sebenarnya mendorong juga di daerah yang lain. Nah, saya akan balik ke fokus ya, Ibu Bapak. Inilah tahapan-tahapan tadi ya. Tahapan tadi sudah ke gubernur, maka akan dilempar ke dewan. Nah, di dewan ini juga akan mengalami hambatan ya, beberapa hal yang mungkin terkait dengan politik misalkan, ya pendekatan-pendekatan ataupun politik kepentingan dan lain sebagainya ya. Ini yang menjadi hambatan-hambatan buat Pemda, sehingga kami di rencana kegiatan ini paling tidak Pemda itu sudah menginisiasi, memiliki justifikasi yang kuat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini secara menyeluruh. Nah, yang lebih mudah memang rebuk stunting.
Rembuk stunting ini adalah forum komitmen. Dari yang sudah direncanakan, kemudian yang sudah disusun, itu disepakati bersama di rembuk stunting memang secara faktual sering kita laksanakan secara semacam seremoni, menandatangani bersama, tapi itu memainkan peranan cukup baik ya secara psikologis. Ibu bapak, kalau bupatinya datang, kalau wali kota datang, mustahil rasanya OPD itu nggak datang. Maka kami mendorong kepala daerah hadir nggak sih, dalam hal ini wali kota. Biasanya wali kota, bupati, dia datang hanya pada saat pembukaan saja. Selesai menyampaikan sambutan, dia pulang. Beliau pulang, maka pulang juga tuh kepala OPD semuanya. Beliau pergi, maka apakah camat, udah bertaburan kemana-mana. Nah, kami minta untuk memastikan kepala daerah tadi memahami betul dari A sampai Z permasalahan ini, dari analisis situasi sampai rencana kegiatan yang akan disusun, maka kepala daerah duduk bersama sekretaris daerah, Bapeda, OPD, Badan Perwakilan Kementerian Teknis, mungkin dari Kemendagri ataupun lain sebagainya. Dalam hal ini kemarin Jakarta Timur diwakili oleh tim teknis kami, PKK, camat, kepala desa, ataupun LSM, CSO, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu disepakati dan duduk bersama sehingga memahami betul hasil analisisnya apa, rencana kegiatannya apa, dan intervensinya akan dilakukan apa. Ditandatangani. Dan itulah yang akan kita nilai, yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi pagi, dalam penilaian kinerja. Memang sederhana. Kalau kepala daerahnya duduk dari awal sampai akhir penutupan kegiatan rembuk stunting, nilainya A. Kalau hanya membuka saja, nilainya B. Kalau dia hanya menitip tidak datang sama sekali, nilainya C. Kalau nggak diundang, nilainya D. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah secara psikologis kami mencoba untuk merekam betul bagaimana proses-proses ini bisa dilaksanakan. Nah, Ibu Bapak, saya akan persingkat ya. Ini Pergub Perwali. Kalau di kalau di DKI kan nggak punya desa. Saya nggak tahu kalau di Kepulauan Seribu mungkin punya ya. Nah, tapi untuk secara umum general di DKI ini hanya punya kelurahan. Seperti apa menyikapinya? Kita lihat sebenarnya DKI sudah sangat progresif. Yang disampaikan oleh Pak Aulia justru ingin menyusun peraturan gubernur tentang bagaimana kalau bisa Pak Aulia masukkan poin-poin yang dalam 8 aksi ini bisa dimasukkan ke dalam Pergub. Ini akan baik sekali. Sekali-sekali mungkin Pak Aulia bisa ajak kita diskusi bagaimana struktur ataupun postur dari Pergub itu akan disusun, bisa melibatkan kita, dan kita akan menitipkan nanti di dalam Perpres dan Permendagri. Jadi kami juga saling menunggu nih Pak. Perpresnya sore ini akan kami bahas dan kami akan finalkan, dan kami akan menitipkan dalam bentuk Permendagri. Permendagri nantilah yang akan memerintahkan agar kepala daerah menetapkan kebijakan bagaimana mengintervensi daerahnya masing-masing. Berarti bisa jadi daerah mempunyai 2 kebijakan. Pertama, Pergub tentang bagaimana kewenangan desa ya, karena ini ada terkait dengan pemanfaatan dana desa. Kalau di kita kan adanya dana kelurahan. Saya nggak tahu DKI dapat nggak tuh dana kelurahan. Kalau dapat maka perlu diatur melalui apakah perwako ya atau langsung peraturan gubernur misalkan. Nah, kalau enggak berarti dia betul-betul memanfaatkan APBD dari DKI, pemerintah provinsi, yang itu sampai kepada kelurahan nantinya. Ini betul-betul disetting, di-rise, betul-betul menyikapi bagaimana misalkan. Pertama, ya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting di kelurahan. Ya, misal. Yang kedua, bagaimana menyediakan kader-kader yang ada di kelurahan. Yang ketiga, bagaimana kader-kader itu memiliki aktivitas yang betul-betul meneropong, kalau bahasa condetnya itu memantengi ya kader warga 1000 HPK misalkan. Nah, ini adalah tugas yang berbeda.
dari kader-kader Posyandu yang ada bekerja secara umum, ya, ada juga kader Jumantik misalkan. Bisa jadi orangnya itu juga, ya karena memang terbatas ya di DKI ini mobilitas orang sangat tinggi. Nah ini yang sedang kita bangun agar untuk di kelurahan ini lebih clear. Sementara yang untuk kecamatan memang sudah kami lakukan, di desa sudah kami lakukan. Nah di aksi kelima adalah pembinaan kader pembangunan manusia, ya. Ini kita sesuaikan saja Ibu Bapak, ya. Kemudian sistem manajemen data. Nah inilah yang tadi disampaikan oleh Ibu. Ya. Pertama kita lihat kembali ruang lingkup pendataan itu seperti apa. Semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, hingga pemanfaatan data, memastikan ada informasi yang akurat dan mutakhir. Contoh, yang nggak lengkap ini datanya IPP BGM. Kenapa data itu nggak bisa lengkap misalkan? Kenapa capaian data IPP BGM baru sampai 70% ataupun 80% misalkan? Nah ini harus ditelusuri, ya. Atau misalkan data dari Smart STBM yang ada di PU misalkan. Smart STBM ternyata baru 70%. Apa yang terjadi di situ? Nah, apa yang harus dilakukan sehingga itu semua bisa terpenuhi? Nah, Bapeda sebagai penanggung jawab berkewajiban untuk memastikan data-data yang kurang tadi itu terpenuhi di dalam aksi 6. Ya. Bagaimana perbaikan sistem manajemen data ini bisa dilakukan? Ya. Apabila diperlukan, Bapeda juga dapat mendorong pengembangan dashboard sistem manajemen data terpadu di tingkat kabupaten kota, memudahkan indikator capaian. Nah, kami mendorong nih Bapeda, kalau punya hepeng lebih, ya kalau kata bahasa Prancisnya ataupun bahasa bahasa Jermannya itu punya PT lebih, ya, bisa juga mengadakan dashboard sistem manajemen data yang ada, mungkin tergabung di dalam websitenya Bapeda misalkan. Silahkan, kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk bagaimana sistem manajemen data ini terbaik. Ibu Bapak, sejak kapan sih kita mulai ingin bekerja berdasarkan basis data yang baik? Karena selama ini kita bekerja hanya seperti ahli nujum misalkan. Saya bicara dulu. Nah sekarang kita harus benar-benar bersumberkan dari data yang baik, ya. Tadi Ibu dari Jakarta Timur sudah sampaikan. Menurut kami ini adalah momentum bagaimana dalam penurunan stunting kita bisa melakukan ini secara baik. Nah, tidak tahu di kemudian hari mungkin kita akan membawa pola ini ke dalam program yang lain sebagai benchmark ataupun lesson learned, sehingga kita tinggal tailor aja bahwa memang pola yang sudah ada di stunting ini bisa kita lakukan juga di yang lain. Apakah untuk pendekatan kegiatan yang sifatnya peningkatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan SDM masyarakat warga kita sendiri. Saya pikir ini bisa dibaca untuk pengukuran publikasi stunting ini Bapeda dan Dinas Kesehatan. Ini bagaimana status gizi itu bisa terpantau, kemudian angka prevalensi tingkat kelurahan dan kecamatan itu bisa terpantau, ya, memantau kemajuan tingkat individu. Kemudian ruang lingkupnya mengembangkan program, menyediakan upaya tindak lanjut, peningkatan efektivitas, ya, penentuan target layanan, kemudian pemecahan masalah dan memantau proses perencanaan di level desa ataupun kelurahan, ya, advokasi kepada unit-unit. Adapun opsi platform yang dapat digunakan oleh Ibu Bapak, ya, dalam pengukuran publikasi stunting ini, Posyandu. Ya kan? Idealnya pemantauan pertumbuhan perkembangan anak pada Posyandu dilakukan rutin setiap bulan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh KPM ataupun kader Posyandu. Yang kedua, bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A. Kegiatan pengukuran panjang atau tinggi badan dapat dilakukan bersamaan dengan bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A yang dilakukan 2 kali dalam setahun, ya, Februari dan Agustus. Nah ini kami khawatir banget karena adanya COVID, yang Februari ini target kita agak meleset sedikit, tapi tolong yang di Agustus jangan sampai kita ketinggalan, karena kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, harusnya kita punya prosedur, dan kami pikir Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan pedoman bagaimana pelayanan kesehatan di Posyandu dan di masa COVID seperti ini. Kemudian yang ketiga, survei gizi
kabupaten kota. Nah, ini perlu dilakukan juga ya. Bagaimana di tingkat puskesmas, rumah sakit, posyandu, dan ini harusnya sudah by name by address. Nah, kita beruntung PP nomor 2 tahun 2014 PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ini sudah menyasar juga by name by address. Pelayanan by name by address. Capaian harus 100%. Nah, ini harusnya bisa terbantukan. Jadi yang kami harapkan kalau SPM ini bisa dilaksanakan, harusnya kita bisa menyelesaikan stunting, bisa mencapai RPJMD, bisa mencapai RPJMN, bisa mencapai SDGs, dan lain-lain permasalahan di lingkungan kita masing-masing. Yang terakhir, bagaimana review kinerja tahunan ini bisa dilaksanakan. Nah, ini perlu mungkin sekali-sekali Bapeda dan Dinas Kesehatan menyampaikan kepada Sekda bagaimana review terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapeda, apa yang sudah dilaksanakan oleh dinas-dinas, sehingga teridentifikasi untuk perbaikan tahun ke depan seperti apa. Nah, ini Ibu Bapak, DAK yang mungkin DKI mungkin nggak memerlukan, ya. Tapi kalaupun ada, saya rasa ada beberapa DAK stunting itu dapat, ya. BOK juga ada, kalau nggak salah saya. Jadi itu menyesuaikan saja, ya. Nah, yang terutama adalah bagaimana peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten kota. Ibu Bapak, sebenarnya ada atau tidak program sedikit lagi? Oke, baik. Ya, Saya langsung sini. 5 menit lagi, ya. 5 menit lagi. Nah, ini sebenarnya lebih simpel, ya. Bagaimana sistem yang kita bangun sebenarnya hanya untuk memudah kita pemerintah pusat memantau pelaksanaan penurunan stunting. Maka tim kami, ya, LGCB ASR ini kami tugaskan untuk membentuk website agar memudahkan kita memantau apa yang terjadi di kabupaten kota. Jadi kalau Ibu Bapak tadi memantau bagaimana di kelurahan, kami provinsi memantau pelaksanaan kabupaten kota, kami memantau apa yang sudah provinsi lakukan dalam rangka penguatan tadi. Nah, ini adalah sebuah tool saja, memudahkan. Nggak mungkin setiap hari, misalkan Pak Arifin turun ke Kabupaten A, nggak mungkin juga Mbak Rima turun setiap hari ke daerah. Misalnya ini sangat efektif dan sangat useful menurut kami, ya. Usernya juga sudah dibagi. Kalau ada yang belum dapat usernya dan login, silakan hubungi saya atau Bu Rima atau Pak Widodo, ya, atau Pak Citrawan, ya, sehingga Ibu Bapak bisa mengakses layanan dari website yang sudah kita bangun. Nah, ya, tentunya ini tujuannya adalah cepat, efektif, dan efisien, optimal, ya. Jadi sekali perjalanan dinas itu bisa habis sekitar 4 juta Ibu Bapak. Beli tiket belum sekarang lagi ya, harus beli rapid test. Ini udah makan biaya Bu Mary. Iya, betul. Maka sekarang kita bangun aja sistem ini supaya memudahkan kita memantau. Sekarang kami sudah tahu mana yang hijau, mana yang DKI. Alhamdulillah sudah hijau semua. Tinggal Jakarta Timur kayaknya belum mengupload yang rembuk stunting. Mudah-mudahan sudah, ya. Saya belum cek lagi yang terakhir. Nah, ini statusnya DKI sudah dihijaukan semuanya oleh Ibu Bapak wilayah, ya, apakah itu Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Saya rasa ini bisa dipelajari, tapi yang intinya tadi adalah aksi 1 dan 8, bagaimana struktur dan kebutuhan yang sebenarnya kita perlukan, ya. Ini Ibu Bapak bisa baca, ya, dan bisa praktekkan langsung. Saya rasa untuk lebih lanjut nanti Pak Widodo akan lebih detail menyampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa lewat Rempoa. Cakep. Warga Jakarta semakin bahagia. Cakep. Stunting kita kibas aja. Kibas saja. Oke. Terima kasih Pak Jamir. Ya, untuk Bapak Ibu peserta Zoom meeting, untuk pertanyaannya boleh melalui chat dulu, ya. Kemudian raise hand, nanti kita akan ada raise hand. Dan sebetulnya kita selama proses Zoom meeting ini dari pagi, Ibu Kepala Dinas kita sudah join juga loh sama kita. Ya, kebetulan mungkin Terima Ibu. kasih Ibu Ya. Kadis. Ibu Kepala Dinas Dr. Salam hormat Ibu. Iya,
Ya, silakan Ibu akan menyampaikan sesuatu kah? Ya, baik. Mungkin masih ada sesuatu yang dilakukan nanti Ibu Kadis akan bergabung dengan kita Ya. untuk memberikan sesuatu ya terkait ini kita. Ya, baik. Siap-siap. Tadi sambil menunggu ya. Tadi berarti kesimpulannya, udah kesimpulan aja. Yang bisa ditangkap adalah memang sangat penting sekali dari 8 aksi ini setiap OPD harus benar-benar hafal dulu ya Pak Jamhir ya. Apa aja sih 8 aksi itu sehingga startnya tuh bisa sama-sama bareng, tidak lagi tadi seperti yang dirasakan Jakarta Timur mungkin ya, bahwa ya puskesmas lagi atau kesehatan lagi gitu, sepertinya. Tetapi, akhirnya juga Jakarta Timur bisa melakukannya, dengan, tetap koordinasi, komunikasi terus-menerus. Jadi memang 8 aksi ini bagi OPD harusnya lebih benar-benar hafal dulu, palingnya hafal, kemudian, karena ketika tidak mengetahui aksinya hanya dengar 8 aksi, lalu cuma, ya 8 aksi terus apa gitu. Tetapi kalau ketika hafal dengan 8 aksi, yang pertama adalah review tahun sebelumnya, kemudian analisis situasi, maka masing-masing menganalisis, sesuai dengan tupoksinya begitu ya. Eee, oke, yang paling penting di sini juga dalam, apa namanya, untuk pencegahan stunting ini adalah bahwa kekuatan data itu sangat dipentingkan. Kalau kemarin kita hubungkan dengan paparannya Bapak Direktur, Pembangunan Daerah Kemendagri mengatakan bahwa kalau perlu datanya itu memang by name by address, juga tadi Pak Jamir juga sudah mengingatkan, jadi dihubungkan dengan siapa sih orang-orang yang stunting di sana, atau kita mulai dengan misalnya tadi remaja putri yang harus cukup dengan tablet tambah darahnya, harus benar-benar memastikan mereka konsumsi zat gizi dengan benar, sehingga ketika masa kehamilan masih bisa dikejar kalau HB-nya rendah, misalnya seperti itu. Jadi, memang semua harus benar-benar tahu nih dengan sasarannya, siapa sih sasarannya. Misalnya dinas pendidikan, apa hubungannya dengan stunting begitu ya. Dinas pendidikan mensupport bahwa memang remaja putrinya mengkonsumsi semua zat besi yang diberikan atau disediakan oleh, eee, pemerintah ya. Baik, bagaimana, teman-teman belum bergabung? Masih di off ya? Oke, baik. Ya, baik, mungkin kita sambung dulu ya, kita sambung saja dengan, narasumber kita yang berikutnya Bapak Dr. Andes M. Widodo Agustanto, disilakan waktunya 45 menit. Terima kasih Ibu Mary ya Iya, Pak. atas kesempatannya. Kami dari konsultan LGCB ASR Bina Bangda ingin mencoba ikut bergabung di dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kami ingin menyampaikan hal-hal yang lebih sifatnya lebih teknis. Jadi ya mohon kesabarannya bahwa hal-hal yang agak teknis memang akan cukup apa ya, istilahnya dilihat dari ini berupa data-data, matrik-matrik yang kira-kira nanti sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan yang lebih konkret di dalam aksi yang telah dicanangkan sebagai strategi yang akan harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di dalam menyusun perencanaannya maupun mengintegrasikan di dalam perencanaan secara reguler. Nah, saya ingin ini boleh bisa share ya? Oh ya, baik. Terima kasih. Saya akan coba share. Nanti share-nya mungkin akan kami skip karena beberapa hal sudah dijelaskan sangat detail oleh Pak Zamhir.
Jadi saya akan sedikit masuk di hal-hal yang sifatnya teknis. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ini bentuk dari hubungan di dalam 8 aksi yang ada di intervensi konvergensi. Namun sebelum masuk di sini, kami mengingatkan bahwa di dalam aksi konvergensi ini yang sangat dibutuhkan yaitu data-data atau ketersediaan data. Itu ketersediaan data itu sangat menentukan di dalam proses kegiatan terutama di aksi 1. Nah, ya Pak Dodo, mohon izin Pak, boleh di full screen Pak? Full screen ya? Ya, baik. ya terima kasih. Bentar. Full screen. Ada di bawah, kalau dari kami sebelah kanan. Ya, sip. Terima kasih. Baik Bu, sebelum kami menjelaskan alur yang ini, jadi ini di dalam aksi 1 ini sangat tergantung ada ketersediaan data. Kemudian ini menggambarkan bahwa data tersebutlah yang akan dijadikan dasar untuk menganalisis. Nah, data tersebut tentu saja disediakan oleh masing-masing dari OPD yang memang didesain untuk terlibat di dalam mendukung penurunan stunting atau pencegahannya. Nah, adapun data-data yang diharapkan ada yaitu, bentar ini bisa jalan enggak ya? Waduh, bentar Bu. Ini kalau full screen mungkin komputer saya agak berat, jadi modelnya kita ini aja Bu. Ya. Ya, maaf. Ya, jadi saya nggak ngambil full screen tapi ya seperempat screen lah. Mudah-mudahan bisa terlihat. Karena ini kalau saya pencet nggak bergerak nih. Ada yang kurang pas barangkali ya. Maaf. Baik, saya lanjutkan bahwa kita masuk aja ke data-data yang dibutuhkan di dalam kegiatan ANSID atau analisis situasi di nah ini. Nah ya ini yang enggak full screen. Coba kita share screen, maaf. Screen lagi. Nah, ya. Maaf. Di layar ada gambar apa, Bu? Maaf, ada yang di layar ada gambarnya? Ada. Ada ya? Ada, Pak. Data cakupan intervensi ya, Pak? Ya. Ya. Nah, baik.
Ini coba saya besarkan. Oh, balik sini ya kalau dibesarkan. Oh, bisa. Ya, maaf. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa data yang harus disediakan itu adalah data-data dari Dinkes, terutama terkait dengan KIA dan terkait dengan data stunting, kemudian hal-hal yang konseling gizi, kemudian air minum dan sanitasi, kemudian dari PAUD, kemudian dari perlindungan sosial. Nah, inilah bentuk dari konvergensi secara awal mereka atau OPD memang harus terlibat di sini. Jadi sebelum analisis situasi secara persiapan itu memang harus ada data-data yang harus disiapkan. Nah, data-data inilah yang akan sangat menentukan di dalam proses analisis situasi. Dengan ketersediaan data yang sangat valid, tentu usaha untuk menuju pencegahan dan penurunan stunting akan bisa terpenuhi. Nah, di dalam data ini kita sebut ada data stunting, kemudian yang di sebelah di sini itu adalah data cakupan intervensi. Nah, ini namanya data cakupan intervensi yang dilakukan nanti di dalam penyusunan program. Itu mendasarkan pada analisis setelah dilakukan dengan model istilahnya bantuan atau tools untuk memprioritaskan mana yang harus diintervensi dan mana yang sebaiknya dianggarkan atau diprogramkan kegiatannya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Jamhir, pertama yaitu analisis penentuan lokus. Nah, di sebelah sini, Bapak Ibu sekalian, akan terlihat namanya, coba ini saya ganti screen yang lain. Mungkin sebelum itu bisa kita ganti screen. Nah, ini sudah keluar belum? Belum ya, belum. Yang tadi. Masih. Kita keluar dulu. Kita masuk yang Excel aja, jadi. Nah. Kita masuk ke contoh ya, Bu ya. Jadi contoh saja langsung. Nah, misalnya ini contoh dari daerah lain. Nah, data-data apa yang harus disediakan? Itu data terkait dengan jumlah balita dengan status sangat pendek, dan balita status pendek. Nah, inilah nanti dimasukkan di dalam rumusnya, akan ketemu prevalensinya seberapa. Nah, data ini tentu diambil atau disediakan oleh Dinas Kesehatan sebagai pengampu atau penanggung jawab datanya. Nah, ini sebisanya dimasukkan dalam bentuk atau dipilah dalam kelurahan. Nah, per kelurahan, kalau di sini desa ya, ini contohnya desa. Nah, ini yang harus disediakan oleh Dinas Kesehatan. Ini. Baik, kemudian berikutnya yaitu data prevalensi stunting. Nah, itu data prevalensi ini, data cakupan
tentang intervensi, yaitu di sini ada 20 indikator. Nah, 20 indikator. Ini indikator yang terkait KIA, yaitu cakupan ibu hamil KEK, kemudian cakupan ibu hamil yang mendapat TTB, kemudian cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT, dan seterusnya sampai cakupan ibu hamil K4. Nah, seterusnya sampai cakupan layanan nifas. Nah, ini semua bentuknya prosentase cakupan ini. Tentunya ada apa? Ada pembandingnya dari data real. Kemudian terkait dengan cakupan konseling gizi, yaitu kelas ibu hamil yang mengikuti konseling, kemudian cakupan keluarga mengikuti bina keluarga balita, kemudian terkait dengan air minum dan sanitasi, yaitu cakupan rumah tangga yang menggunakan air minum yang layak, cakupan rumah tangga menggunakan sanitasi yang layak, kemudian terkait dengan cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting, kemudian cakupan anak usia 2-6 tahun yang terdaftar dalam PAUD, kemudian yang perlindungan sosial juga cakupan rumah tangga yang mendapatkan JKN, kemudian PKH mendapatkan FDS gizi, kemudian cakupan 1000 HPK sebagai penerima BPNT, kemudian cakupan desa peneratan KRPL. Nah, ini template untuk secara umum. Nah, ini data yang memang harus disediakan sebelum melakukan kegiatan analisis situasi. Ada data lain yang harus disediakan, yaitu data supply. Istilahnya data supply itu data-data yang terkait dengan distribusi sarana prasarana, kemudian SDM yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Nah, misalnya data supply itu data pendukung kesehatan, yaitu yang terkait dengan intervensi percepatan penurunan stunting, misalnya posyandunya ada berapa, bidannya berapa, alat timbang, alat ukur panjang, dan segala macam. Nah, ini juga nanti sebagai bahan untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya, data yang harus disediakan yaitu data supply 2. Nah, itu terkait jumlah desa atau kelurahan yang mendapat pembinaan, jumlah juru imunisasi, jumlah bidan, dokter, kemudian jumlah sanitarian, tenaga promkes, jumlah perawat, dan seterusnya. Siapa yang sudah mendapat training, misalnya training PMBA, materi KIA, jumlah alat ukur panjang. Nah, data-data pendukung ini nanti sangat berguna saat analisis untuk menentukan intervensi apa yang harus dilakukan. Misalnya perlunya pelatihan, perlunya penambahan jumlah tenaga, dan segala macam. Nah, itu untuk data supply yang kedua. Kemudian data supply yang ketiga itu terkait dengan program air minum dan sanitasi, itu juga disiapkan. Nah, disinilah OPD dari tentu yang menyediakan dari PU, ya. Nah, kelompok pengelola sarana KPS, SPAMS, kemudian uji kualitas air, dan segala macam ini bisa disiapkan sebelum melakukan analisis. Nah, kemudian
terkait dengan PAUD, demikian juga data-datanya disiapkan terlebih dahulu, nantinya dipergunakan untuk bahan analisis. Kemudian ada lagi data yang disiapkan yaitu form pemetaan program. Nah, form pemetaan program inilah yaitu program atau kegiatan pada tahun berjalan yang berkaitan dengan stunting. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau semua data ini sudah lengkap, nah langkah berikutnya tentu yaitu istilahnya sebelum menganalisis kita tampilkan hasil dari inputan data ke dalam tools yang telah disiapkan, yang kami nyebutnya master tools atau master ansheet. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, hasil ini dijadikan bahan untuk analisis. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada prevalensi stunting. Ini dari tertinggi, misalnya 32%. Ini telah disort sedemikian rupa, menghasilkan urutan atau prioritas atau ranking yang paling tinggi di sini. Misalnya, kalau ini contohnya dari tempat lain, misalnya ini Kecamatan Bendungan, Puskesmas Bendungan, Desa Boto Putih, itu prevalensi tertingginya 32. Dari seluruh desa yang ada, ini desa yang paling tinggi. Dan jumlah stunting atau pendeknya 36. Nah, misalnya begitu. Kemudian dari sisi cakupan, nah cakupan ini bisa kita lihat, yang merah ini berarti cakupannya masih rendah. Nah, cakupan masih rendah, apakah perlu ada intervensi khusus di lokasi tersebut? Kenapa bisa rendah misalnya di Boto Putih? Nah, nanti akan dimasukkan dalam rekomendasinya untuk diadakan atau diberikan intervensi. Nah, demikian seterusnya cakupan-cakupan itu juga akan dilihat. Misalnya kelas ibu hamil di sini, oh desa yang ini cakupan kelas ibu hamil di dalam mengikuti konseling gizinya masih rendah, baru 41%. Nah, usaha apa yang akan dilakukan? Nah, disinilah letak menentukan atau memberikan intervensi dalam bentuk kegiatan atau program. Dan seterusnya, kemudian sanitasi demikian juga. Misalnya di desa tadi Boto Putih itu cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layaknya sangat rendah, masih 29. Nah, berarti perlu intervensi secara khusus di wilayah itu. Jangan-jangan salah satu penyebab tertingginya atau faktor mengapa di desa tersebut stunting tinggi berarti penggunaan sanitasinya yang rendah. Nah, memang tantangannya OPD mengidentifikasi data-data yang bisa dimasukkan di dalam form ini, form bantu ini. Nah, misalnya ada cakupan rumah tangga yang peserta JKN-nya baru 16%, misalnya contoh ini. Nah, dari hasil balik lagi yang pertama, menentuan pertama yaitu ditentukan desa atau kelurahan lokus yang prioritas untuk ditangani. Nah, misalnya di sini dalam contoh ini ada katakanlah 23 desa yang warna merah. Ini stuntingnya cukup tinggi, misalnya begitu. Kemudian boleh
mungkin bisa semua kalau mungkin DKI ya, tapi di wilayah yang lain itu menentukan cakupan, menentukan lokus ini tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kemampuan orang dan segala macam untuk bersama-sama secara integratif bersama tadi dengan OPD-OPD yang terkait untuk istilahnya mengintervensi untuk mengentaskan atau mengurangi atau mencegah stunting di desa-desa ini agar kedepannya itu bisa teratasi. Nah, dari sini tentu setelah ketemu lokasi, nah itulah ditentukan intervensi apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini melihat yang merah-merah, tapi jangan lupa bahwa yang hijau pun tentu sangat perlu diidentifikasi. Contoh misalnya di sini, stuntingnya tinggi. Menurut hasil dari data yang diberikan, cakupannya sudah cukup tinggi. Misalnya 100%, ada 83, sudah tinggi semua. Kenapa stuntingnya masih tinggi? Nah, tentu dicari atau diidentifikasi ke yang lain. Misalnya, oh ini berarti dari sisi air minumnya. Atau juga kalau dikaitkan dengan kesehatan, barangkali ada ibu-ibu yang sebetulnya telah diberikan tablet misalnya, tidak diminum, atau baru diminum 40, atau tidak sampai sepenuhnya 90. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu berarti nanti intervensinya seperti apa, nanti disepakati. Apakah intervensinya mungkin penyuluhan, digiatkan, dan segala macam. Nah, kegiatan dan program tersebutlah yang akan ditentukan nanti di dalam proses perencanaan. Kemudian tadi disebutkan bahwa terkait dengan istilahnya demand side. Jadi kenapa atau bagaimana ibu-ibu 1000 hari atau keluarga 1000 HPK mengakses semua layanan ini. Nah, misalnya kok rendah. Nah, itu dianalisis kemudian dituangkan di dalam kesepakatan yang nantinya akan dijadikan bahan atau dasar untuk dilakukan perencanaan kegiatannya. Demikian juga barangkali perlu koordinasi seperti yang disampaikan. Di dalam analisis hasilnya yaitu untuk mendukung semuanya ini. Baik, itu untuk kegiatan atau secara teknis untuk aksi 1. Nah, aksi 2 tentu aksi 2 itu mengambil semua hal-hal yang telah disepakati dari aksi 1. Nah, tentu di dalam aksi 2 berupa rancangan kegiatan semua OPD yang tadi sudah menyepakati kondisi-kondisi yang intervensi apa yang harus dilakukan, misalnya yang di sebelah kanan ini, dari PAUD, dari air minum, sanitasi, dari Dinsos, dari OPD yang lain. Nah, dari situ secara konkret tentu perlu dibuat rancangan termasuk rancangan pembiayaannya. Rancangan berapa kegiatannya yang
berapa nilai-nilainya yang perlu di dalam mendukung untuk pengentasan atau pencegahan stunting. Nah, itulah bentuk konkretnya di dalam perencanaan atau rancangan kegiatan atau rancangan sebagai rancangan yang akan dilakukan integrasinya di dalam nanti rencana secara reguler. Demikianlah bentuk-bentuk yang secara konkret perlu dilakukan secara bersama. Pertama, penyediaan data ini. Baik, ini saya keluar lagi. Ini saya sudah keluar belum? Oh, belum. Ya. Nah, itu secara teknis di analisis situasi yang analisis 1. Nah, kemudian yang analisis yang lain atau aksi-aksi yang lain barangkali tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Pak Jamhir. Saya ingin memperlihatkan output-output yang perlu disampaikan di dalam web monitoring. Jadi ini secara teknis lagi, barangkali juga Bapak Ibu perlu ketahui, ya nanti kalau lebih teknisnya memang kita perlu secara khusus untuk baik, ini aksi 2, bentar. Jadi nantinya di dalam web monitoring itu akan nampak seperti ini, yaitu dari aksi 1 tadi secara konkret nanti harus diunggah, yaitu rekomendasi daftar lokasi prioritas. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kemudian rekomendasi daftar intervensi yang memerlukan prioritas penanganan. Kemudian hasil identifikasi kendala manajemen untuk menyasar 1000 HPK. Nah, kemudian aksi 1 yang form 4 yaitu rekomendasi hasil analisis situasi. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Ini beberapa desa yang dipilih atau diprioritaskan untuk stunting. Kemudian ini yang form 2-nya. Ini ada semuanya kalau di-download di dalam web monitoring, nantinya yang diunggah dari hasil kesepakatan dan semuanya nanti bisa termonitor oleh stakeholder. Demikian juga form 13, contohnya seperti ini. Ini hasil unduan. Misalnya contoh di sini, ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana, masih rendahnya kualitas guru PAUD, kurangnya kualitas dan kuantitas kader BKB dan segala macam. Nah, ini belum kelihatan. Udah. Gambarnya belum kelihatan, gambarnya di enabling editing dulu, dipencet. Oke. Iya. Berarti stop Waktunya share. 10 menit lagi ya, Bapak. Siap. Ya. Baik, Bu.
Ini berarti harus di-enabling dulu ya. Maaf, jadi karena ini pindah-pindah slide, memang kelemahannya begitu. Tadi mana? Oh, ini belum ada ya? Belum nampak, Pak ya? Belum. Belum. Oke. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Oke, Pak? Pak. Oke. Nah, ini contoh secara teknis nanti masuk di dalam Ya. Di dalam web monitoring yang telah disediakan. Jadi masing-masing kabupaten atau kota setelah melakukan aksi, kemudian hasil kesepakatannya dimasukkan dalam form-form yang telah disediakan, hasil kesepakatannya diunggah di dalam web monitoring, yaitu web monitoring yang ada di sini, web monitoring Banda. Nah, dari web ini tentu yang bisa melihat di pusat banyak juga, misalnya dari provinsi juga bisa memantau, dari pusat, dari KL juga memantau apa yang telah dilakukan oleh kabupaten. Nah, contoh di sini adalah untuk aksi 1, form 11, kemudian form 12 yang telah saya sampaikan, form 13. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi juga telah ditampilkan oleh dari Jakarta Timur. Kemudian ini contoh hasil web form 12, form 13, form 14. Nah, demikian juga untuk aksi 2, ada beberapa form yang memang juga harus diunggah. Form aksi 2 demikian. Aksi 2 sama, yaitu matrik rencana kegiatan kabupaten kota. Nah, ini tentu semuanya isinya tidak hanya dari Dinkes, tapi seluruh OPD. Nah, seluruh OPD yang telah bersepakat untuk merancang ini, merancang kegiatannya. Nah, tentu di aksi 2 ini tadi telah disampaikan juga terus dikawal dengan adanya rembuk stunting, kemudian dikawal juga sampai masuk RKPD, UAPPAS, dan sampai ke APBD. Nah, ini bentuk-bentuk secara konkret bahwa apa yang dilakukan dalam aksi ini bisa istilahnya bekerja, karena kegiatan aksi ini inline atau siklusnya sama dengan perencanaan secara reguler. Nah, disitulah aspek integrasinya yang dilakukan di dalam kegiatan stunting atau penurunan stunting ini bisa terintegrasi dengan proses perencanaan yang secara reguler. Dan untuk yang aksi-aksi selanjutnya barangkali tadi sudah dijelaskan, tapi secara web sama, misalnya aksi 3 apa saja yang harus diupload, seperti misalnya
daftar hadir, undangan, dan segala macam itu diupload di dalam web ini. Nah, inilah yang membuat istilahnya Pak Jabir hijau. Kalau kabupaten telah melaksanakan kegiatan aksinya dan diunggah di web monitoring ini, di web itu akan nampak hijau. Kalau belum, tentu warnanya merah. Nah, kenapa merah? Nah, itu nanti bisa dilakukan katakanlah pendampingan atau katakanlah bantuan teknis seperti apa yang perlu kita lakukan bantuan. Nah, di sini fungsi kami salah satunya ikut mendorong atau membantu hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa masuk di ruang diskusi. Terima kasih Bu Mary, saya kembalikan kepada Ibu Mary. Ya. Baik, terima kasih Pak Widodo. Ya, apakah ada yang ingin bertanya untuk para peserta? Disilakan, bisa raise hand. Ya. Adis, bagaimana teman-teman? Di telepon aja. Ya, baik. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dua narasumber kita? Tadi yang pertama tentang aksi konvergensi ya, tentang aksi konvergensi lebih jelas lagi tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana data apa saja yang harus ada dan bagaimana tentang apa namanya mengisi website tadi. Ya, baik, sambil menunggu mungkin teman-teman karena mencatat, jadi belum ada yang sempat menuliskan di YouTube ataupun Zoom meeting kita ya. Nah, ya kebetulan kita sudah kembali bergabung, kebetulan tadi Ibu Kadis masih dengan membina teman-teman yang lain. Ya, kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Ibu Dr. Widya Stuti, disilakan Bu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait program kita hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mary selaku moderator. Alhamdulillah alamin. Sesi selama 2 hari acara pembekalan tentang stunting telah selesai. Tentu saya atas nama Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan memberikan materinya dan telah memberikan pengawasan yang luar biasa. Juga terima kasih pada lintas sektor dari izin dari Bapeda, dari Biro Tapem, dari para kasudin dan lintas sektor yang lain tingkat provinsi. Saya tadi sempat mendengarkan sepintas paparannya Pak Zamhir, luar biasa sekali dan memang DKI perlu lebih cepat sekali melakukan aksi yang lebih nyata. Izinkan nanti TL ini saya akan langsung menghadap audiensi dengan Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta. Nanti saya bersama tim dari Kesmas akan menyampaikan salah satunya adalah tindak lanjut dari kesepakatan ini. Itu satu. Yang kedua, tentu dibutuhkan suatu komitmen yang sungguh-sungguh dari tingkat provinsi karena bagaimana stunting ini nanti indikatornya akan menjadi rapotnya Pemprov. Kita tidak ingin nanti DKI tidak siap. Nah, tentu dibutuhkan koordinasi dan kebersamaan semua OPD sehingga apapun yang nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Saya mengapresiasi kepada teman-teman sekalian telah berproses menguatkan bagaimana kesiapan kita. Dan yang ketiga,
mungkin kita perlu, saya tahu bahwa di dalam stunting ini banyak sekali indikator-indikator yang harus kita capai. Mungkin nanti perlu dipertajam lagi di tingkat Pemprov, kira-kira dari sekian banyak indikator tadi, berapa nanti yang akan kita masukkan sebagai KSD. Saya mendengar laporan bahwa indikator dalam hal lingkungan hidup, yaitu ketersediaan air bersih, menjadi salah satu indikator yang harus dicapai. Dan kita tahu bersama bahwa unsur kesehatan hanya punya nilai sekitar 30%, sedangkan di luar kesehatan 70%. Tentu kita harus sama-sama mengidentifikasi indikator apa yang punya daya ungkit paling besar dan implementasinya itu lebih mudah. Ya, jadi itu yang harus kita kejar dulu sehingga bisa membantu mempercepat intervensi. Yang berikutnya tentu dari hasil analisa data yang dilakukan oleh teman-teman, kita perlu membuat profil pemetaan seperti halnya penyakit tadi disebutkan oleh Pak Zambir tentang COVID ya, bagaimana. Artinya kita harus bisa mencacah sampai di tingkat kelurahan minimal peta gizi kita. Jadi mana yang berpotensi menjadi stunting dan mana yang memang sudah stunting, sehingga kita tidak terlambat melakukan intervensi. Dan update ini harus dilakukan setiap bulan. Nah ini tentu PR kami Pak Zambir, terima kasih tadi saya jadi terpicu oleh papanya Pak Zambir, kebetulan saya yang lain mohon maaf tidak bisa mengikuti, sehingga perlu langkah-langkah yang lebih konkret. Nah izinkan nanti dari Biro Tapem, Biro Kesos kita bersama-sama untuk membangun suatu tim task force gitu untuk penguatan stunting di DKI Jakarta. Saya setuju sekali bahwa stunting ini lintas sektor. Stunting ini butuh komitmen yang menyeluruh komprehensif dari setiap lini. Kita bisa petakan bersama, intervensinya lebih fokus kepada tadi sesuai dengan masalah yang ada, kontribusi yang punya daya ungkit besar, tapi mempunyai nilai implementasi yang paling mudah. Mungkin kira-kira gitu. Terima kasih kepada semuanya dan tidak kalah penting adalah apapun yang kita kerjakan harus ada pencatatan pelaporan. Nah ini titip kepada teman-teman sebelum nanti ketemu dengan Pak Kepala Bapeda, saya titipkan dulu sementara di teman-teman Sudin untuk berproses dengan Kantinko masing-masing. Tapi setelah ini saya akan menjadwalkan untuk audiensi lagi dengan Pak Kepala Bapeda yang baru saat ini untuk menyampaikan pentingnya stunting yang harus kita atasi bersama-sama. Demikian, Mbak Mary, terima kasih. Terima kasih, Bu. Salam Terima sehat. kasih, Ibu narasumber. Kadis. Terima kasih, Bu Kadis. Ya. Salam hormat, Ibu. Ya, Pak, salam kenal. Salam kenal juga, Ibu. Juga Sekjen Adinkes, toh, Bu. Iya, Bapak tahu ya. Loh iya, saya kan juga eksekutif, Bu, di Bu. Iya. Adinkes. Satu frekuensi ya, Pak. Siap, Ibu, siap. Siap, makasih, Pak. Nggih, Bu. Ada pertanyaan untuk saya? Ya. Kalau bisa kita endorse sama-sama, Bu, ke Bapeda, Bu. Karena mungkin yang di tataran bawah kayak Pak Aulia, Bu Ina, dan Bu dan lain sebagainya itu cukup aktif, Bu. Tinggal mungkin dari Kepala Bapeda ini mungkin perlu ya campur tangan Ibu lah paling tidak nanti. Sehingga bagaimana penuangan dalam program ya nanti pemahamannya seolah-olah yang hanya kesehatan. Kemudian yang lain ini juga perlu dicacah tadi yang Ibu sampaikan sampai ke kelurahan. Terima kasih Ibu dukungannya. Oke, berarti nanti kalau saya ketemu dengan Pak Kepala Bapeda, Pak Saber berkenan bergabung? Siap Ibu, anytime. Ya, boleh Bapak, nanti kita jadwalkan bersama ya, nanti melalui Mbak Mary dan teman-teman Kesmas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ini kebetulan kita ada pertanyaan nih untuk Bapak narasumber, para Bapak narasumber. Ada pertanyaan. Yang pertama, data objek stunting sangat dinamis karena yang lahir setiap hari terus bertambah. Demikian juga yang asalnya objek stunting menjadi bukan lagi karena usianya melewati usia 1000 hari. Bagaimana membuat pemetaannya yang objektif? Itu yang pertama. Kemudian sekali lagi di Jakarta tidak ada Perbub atau Perwali sehingga untuk Jakarta semuanya diatur dalam Pergub. Bagaimana pula dengan keluarga yang bukan warga KTP DKI? Ini pertanyaan tadi yang terakhir dari Pak Wawan Biro Tapem. Silakan Bapak. Pak Widodo, Pak Wid, ini karena teknis sekali tadi, nanti saya akan menambahkan.
Baik, Pak. Ya, terkait dengan data stunting, tentu dari Dinkes atau data dasarnya tentu dari EPP GBM ya. Nah, dari data EPP GBM itu tentu yang paling dekat, misalnya contoh misalnya perhitungannya Februari dan Agustus. Namun kalau yang terdekat itu istilahnya baru 30% atau 40% tercatat, ya sebaiknya menggunakan yang tahun sebelumnya. Jadi minimal setahun lah. Nah, dengan demikian akurasi datanya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kalau data yang masuk di dalam EPP GBM tadi baru sedikit, tentu nanti pengukurannya nampaknya kurang begitu akurat. Secara teknis, kalau penghitungan tentu dari Dinkes yang sangat paham bagaimana proses penghitungan. Nah, tadi disampaikan di dalam analisis, tentu apabila data-data yang masuk itu sangat lambat atau tidak memenuhi jumlah persentase yang tinggi di dalam masuk EPP GBM, berarti perlu dianggarkan atau diprogramkan kegiatan di dalam pengumpulan data. Tentunya begitu. Nah, kalau ingin lebih akurat. Itu yang terkait dengan data stunting. Termasuk itu. Nah, kalau yang terkait dengan Perbub atau Perwali tadi telah disampaikan, yaitu menyesuaikan karena memang panduannya di sini baru untuk desa. Namun seperti yang benchmarking dari katakanlah Kepulauan Seribu, mungkin SK ataupun peraturan yang bisa dikeluarkan untuk mendukung kegiatan stunting yang lebih istilahnya lebih mendukung untuk kegiatan ini. Barangkali itu yang bisa kami respon. Terima kasih. Baik. Bu Ira, Bu Mary. Silakan Pak Jamir. Baik Bu Mary, kami pikir di juknis kita itu sudah cukup jelas. Yang kita sasar adalah 1 tahun, sebentar ya. Yang di juknis kita data jumlah kasus prevalensi stunting ideal, data jumlah kasus dan prevalensi stunting adalah pada bayi usia di bawah 2 tahun pada 1 tahun terakhir. Artinya sebenarnya memang betul data itu dinamis ya. Contohnya misal kalau yang kita harapkan dari EPP BGM kan Februari dan Agustus ya Pak. Nah, dari data itu pasti paling tidak kalau dia tidak ketemu di Februari maka di Agustus dimasukkan. Yang menantang sebenarnya pertanyaan dari Biro Kesos tadi. Jika memang ada bukan warga DKI, karena banyak banget di DKI ini pendatang juga. Nah, ini kembali ke kebijakannya Pemda. Kalau memang Pemda ingin menyasar juga, ya kami utamakan memang yang by name by address itu ya warga DKI. Nah, karena dia by name by address ataukah dia sudah clear tinggal di mana, itu harusnya bisa diintervensi. Itu dulu. Baru yang kedua, ada pengelompokan adalah warga yang dia bisa jadi karena tinggalnya di kontrakan atau lain sebagainya, bisa jadi pindah. Yang penting kalau data kependudukan ini rapi, Bu Bapak, RT RW-nya pasti tahu. Ya. Nah, itu masuk ke kelompok kedua, bisa seperti itu strateginya. Tapi yang kami minta adalah warga setempat ya, itu lebih diutamakan. Namun kalau dalam hal ini Pemda ingin mengintervensi juga
warga yang non DKI namun tinggal di DKI, yaitu kembali ke Pemdanya. Tapi kami sarankan karena sepanjang DKI sanggup untuk mengerjakan itu, kenapa tidak? Dalam beberapa kasus misalkan DKI juga sudah ikut terlibat mengintervensi warga-warga yang ternyata dia bukan warga DKI misalkan. Nah, kami mungkin ambil contoh yang spesifik itu adalah misalkan bansos. Pembagian bansos itu yang saya pahami adalah yang baru-baru ini adalah untuk warga DKI yang memiliki KTP DKI dan itu dikhususkan untuk warga DKI terlebih dahulu. Nah, dan memang trennya seperti itu. Tapi kalau ternyata DKI sanggup untuk mengerjakan untuk yang di luar DKI, sepanjang dia terdata, karena di RT RW itu pasti punya datanya, siapa orangnya, kemudian dia pindah kemana. Nah itulah untuk kita memudahkan men-tracking warga 1000 HPK tadi, kalau memang dia ternyata memiliki masalah dengan stunting. Nah, ini juga ada pertanyaan, Bu, saya langsung saja. Izin Pak Zamhir, apakah kekuatan Inwali belum cukup buat pendudukan mengingat Inbuk atau dasar hukum di atasnya belum terbit mengingat penanganan stunting harus dilakukan? Betul. Kalau memang ada inisiatif Ibu Bapak, kemudian wali kotanya sangat progresif untuk segera menetapkan kebijakan, silakan. Sepanjang kebijakan itu kan pertama dasar hukumnya ada. Dasar hukum itu artinya kebijakan di atasnya atau payungnya itu ada, itu maka di bawahnya segera menindaklanjuti. Kalaupun tidak, maka sepanjang dia tidak bertabrakan dengan kebijakan di atasnya, itu bisa saja misal Inwalinya terbit dulu, Inwalinya terbit dahulu karena ini harus gerak cepat, harus ditindaklanjuti ya. Ternyata pergubnya baru terbit belakangan. Nah, direview nanti, dilihat apakah Inwalinya itu dia bertabrakan dengan pergub yang sedang disusun oleh teman-teman Bapeda. Nah, ini kita harus apresiasi sebenarnya teman-teman Bapeda sangat gerak cepat ya, mungkin bersama Kesos juga untuk menyusun pergub sebagai guidance buat Ibu Bapak seluruhnya. Kami sebenarnya di Kemendagri juga berharap Permendagri bisa segera diterbitkan. Ini saling menunggu Ibu Bapak. Menurut kami daripada saling menunggu, baiknya segera ditindaklanjuti sepanjang memang itu tidak bertabrakan. Kami ambil satu contoh. Permenkes 4 tentang SPM, tentang juknis SPM tahun 2019, itu sebelumnya ada Permenkes 43, seingat saya. Nah, Permenkes 43 itu tidak ada payungnya. Terbit karena kebutuhan mendesak Pemda untuk meminta aturan teknis tentang standar pelayanan minimal. Ternyata itu bisa dilaksanakan dan bisa menjadi acuan buat Pemda. Karena apa? PP nomor 2 itu terbitnya tahun 2018. Sementara Permenkes 43 tentang SPM itu terbitnya tahun 2016. Nah, menurut kami sepanjang nanti aturan itu tidak bertabrakan, tapi norma yang kami pahami adalah dia harus mempunyai guidance, dia harus mempunyai landasan hukum yang saling mengikat dan itu bisa menjadi acuan buat Ibu Bapak. Kami pahami bahwa di lapangan ini kerjanya sangat berat, kalau tidak didukung oleh kebijakan rasanya akan sulit diintervensi. Saya rasa itu dari Kesmas Sudin Jakarta Timur. Terima kasih, Jakarta Timur sangat aktif ini. Ada lagi Bu Mary? Ya. Habis ya, nggak ada lagi pertanyaan? Atau ada yang ingin bertatap muka? Langsung. Boleh ada yang raise hand, Bapak Ibu peserta? Ada yang raise hand atau Ibu Bapak mengalami kesulitan, silakan hubungi saya di nomor 0815 71-nya 3 kali 711. Anytime sepanjang tidak di jam kerja, saya mungkin jawabnya besoknya. Tapi silakan kalau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa saja nanti konsultan kami yang akan langsung menindaklanjuti ke daerah Ibu Bapak masing-masing. Itu saja Bu Mary. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamhir, luar biasa. Mohon diulang 0815. Saya
ketik di chat ya. Ya, ini juga panitia Nah. juga mengetik. Iya Pak, silakan Pak. 0815 satunya 3 kali Balik. 711. 711. Oke. Nggih. Nomor cantik ya Pak ya. Alhamdulillah, secantik Bu Mary. Iya. Menang banyak. Menang banyak ini. Tapi ini nggak ada apa-apa ya Bu Iya, ya. iya, iya. Dan tidak berdampak ke honor juga, nggak ada. Sangat tidak Tetap- berdampak karena udah jelas tetap. kok peraturannya. Tetap karena sesuai SBU ya Bu. Ya. Bercanda ya Ibu Bapak, Iya, biar iya, di iya. jam siang ini nggak itu udah jam makan siang jadi udah lapar mungkin. Iya, betul Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Jamhir, Pak Widodo untuk materinya yang luar biasa dan juga dinanti-nanti inilah kawan-kawan wilayah juga ya. Jadi baik bisa disimpulkan sekali lagi bahwa memang untuk pencegahan stunting ini memang sangat diperlukan upaya promotif preventif, tentunya juga dibantu dengan adanya data yang lengkap dan komprehensif dari bawah, yang paling bawah tentunya. Kemudian juga perlunya rembuk ya, rembuk bareng karena memang permasalahan stunting tidak hanya jatuh pada kurangnya konsumsi makanan, tetapi ada faktor-faktor lain. Apalagi ketika sudah stunting kemudian juga sakit ya, itu pastinya perlu sekali intervensi yang spesifik dipenuhi karena seperti kita ketahui bahwa 30% itu hanya spesifik yang sensitifnya yang lebih besar untuk bisa dipenuhi oleh lintas sektor terkait. Baik, saya rasa pertemuan kita untuk hari ini untuk materi sudah selesai. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Baik, kepada MC disilakan ya. Bu Mary, Yes, Pak. sebelum kita selesai nanti Pantun. foto Anton Oh iya, foto. dulu. Nanti kita foto bersama. Ini cegah stunting begini ya Bu. Oke. Semuanya, Ini ya Pak ya. terus Cegah kita foto stunting ya. sama-sama cegah stunting. Oke, sip. Nah, ini aksi 7 mempublikasikan ya. Iya. Oke, sip. Mantep. Baik Bapak, nanti sebelum kita foto bareng juga kita akan bernyanyi bersama. Ya. Waduh. Jadi dong harus semangat ya. Nanti akan dipandu oleh MC ya Pak ya.